Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 Stiva B 2018 akan memaparkan mengenai efek dari penggunaan obat yang sama secara terus-menerus. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist episode 4. Yuk disimak video berikut. Pasien bernama Hakura Duit adalah seorang dokter ahli neurologi yang dirawat di rumah sakit akibat gangguan terkait leher. Pasien tidak bisa menemukan kamarnya dan memakai kaos kaki di kaki yang salah. Pasien mengalami kecelakaan karena bingung antara pedal gas dan rem dan menduga bahwa dirinya mengalami kognitif ringan. Riwayat penyakit: hipertensi atau tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan melupakan banyak hal. Riwayat pengobatan untuk Pak Haruki yaitu pasien sering mengkonsumsi obat tidur saat mengidap insomnia atau keadaan kesulitan untuk tidur. Pak Hakura adalah seorang dokter ahli neurologi. Beliau tidak pernah melakukan tes otak karena dia seorang pakar neurologi yang dimana hanya perlu untuk melihat hasil MRI. Namun, dia terlalu takut untuk melihatnya karena orang yang mendiagnosis orang lain dengan kerusakan kognitif tidak berani untuk mendiagnosis dirinya sendiri. Setelah itu, karena disarankan untuk memeriksakan, akhirnya Pak Hakura mau untuk melakukan tes secara menyeluruh. Hasil yang didapatkan yaitu pada pasien tidak terdapat atrofi atau hidrosefalus, yang artinya tidak ada tanda-tanda infark. Sehingga dapat didiagnosa pasien tidak menderita demensia. Hal tersebut terjadi karena pasien terus mengonsumsi obat yang sama secara berulang-ulang, dengan kata lain yaitu terapi multi obat. Pada tahun 2016 di Kanada, ada pasien yang terlalu banyak mengkonsumsi benzodiazepin yang membuatnya cepat lupa. Namun, dia tidak menderita atrofi otak. Karena itu, dia tidak didiagnosis menderita demensia. Saat dia mengurangi obatnya, ingatannya meningkat dan pulih sepenuhnya kemudian. Pak Hakura mengkonsumsi obat secara berulang-ulang atau terapi multi obat, yaitu dengan menggunakan obat benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat yang memiliki efek sedatif atau menenangkan dan dapat diresepkan untuk pengobatan insomnia. Mekanisme kerja benzodiazepin merupakan potensiasi inhibisi neuron yang menggunakan GABA sebagai mediatornya. GABA atau gamma aminobutyric acid merupakan inhibitor utama neurotransmitter di susunan saraf pusat atau ESP. Melalui neuron-neuron modulasi GABA nergik, reseptor benzodiazepin berikatan dengan reseptor subtipe GABA berikatan dengan reseptor agonis, menyebabkan masuknya ion klorida dalam sel yang menyebabkan hiperpolarisasi dari membran konsimpatik, di mana dapat membuat neuron ini resisten terhadap rangsangan. Dengan cara demikian, obat ini memfasilitasi efek inhibitor dari GABA sehingga meningkatkan efek GABA dan menghasilkan efek sedasi, tidur, dan berbagai macam efek seperti mengurangi kegelisahan dan sebagai muskel relasan. Samping benzodiazepin, yang pertama rasa kantuk, kedua pusing, ketiga nyeri kepala, 4 mulut kering dan rasa pahit di mulut, 5 penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan demensia atau pikun. Terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien yaitu pemberian obat telmisartan dan furosemid. Telmisartan merupakan golongan obat angiotensin reseptor blocker atau ARB yang berindikasi sebagai antihipertensi. Telmisartan bekerja memblokade reseptor ATI sehingga menyebabkan vasodilatasi, peningkatan ekskresi Na dan cairan, atau mengurangi volume plasma dan menurunkan hipertrofi vaskular.
Dosis telmisartan yaitu 1 kali 40 mg per hari dapat ditingkatkan hingga 1 kali 80 mg per hari. Adapun reaksi efek samping yang umum terjadi setelah penggunaan telmisartan yaitu pusing, sakit kepala, diare, dan penurunan hemoglobin. Terapi yang kedua adalah pemberian obat furosemid. Furosemid merupakan golongan obat diuretik yang berindikasi sebagai antihipertensi. Furosemid bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida, sehingga menurunkan volume darah dan ekstraseluler. Akibatnya, terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Dosis furosemid yaitu 40-80 mg per hari. Adapun reaksi efek samping yang umum terjadi setelah penggunaan furosemid yaitu hipokalemia, hipotensi, hiperuresemia, hiperglisemia, dan hiponatremia. Itulah tadi mengenai pemaparan materi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.